Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 15, dilanjutkan ayat 19 sampai 23. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir aku panggil anakku." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dengan kelahiran Yesus, Allah mempercayakan dirinya kepada umat manusia. Tuhan menjadi salah satu dari kita dan hidup di antara kita. Tuhan datang kepada kita apa adanya. Dunia tidak dibersihkan, disanitasi, dan dijadikan layak untuk kelahiran Yesus. Kisah Natal bukanlah tentang menyiapkan kamar bayi, mengecat dinding, dan membuatnya terlihat lucu. Kisah Natal adalah kisah yang mengungkapkan kebenaran tentang Tuhan dan manusia, bahwa Tuhan datang kepada kita sebagai bayi yang baru lahir, memberi kita awal hidup yang baru. Itu juga mengingatkan kita bahwa kehidupan ilahi itu rentan, rapuh, dan perlu dirawat dan dilindungi. Tidak ada yang sentimental atau romantis tentang kisah Natal versi Matius. Ini adalah kehidupan nyata. Sebelum kita dapat merayakan cahaya Epifani, kedatangan orang Majus dan manifestasi Kristus ke dunia, pertama-tama kita harus mengingat dan mengakui kegelapan dunia kita. Itulah yang dilakukan penataan ulang cerita bagi kita. Kisah Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Herodes itu nyata. Tidak hanya pada zaman Yesus, tetapi juga pada zaman kita. Kita tidak tahu apakah pembantaian orang tak berdosa terjadi seperti yang dijelaskan Matius. Tetapi kita tahu itu adalah kisah nyata. Kisah itu telah hidup di setiap zaman sepanjang sejarah. Kita tidak tahu apakah Herodes benar-benar membunuh semua bayi itu, tapi kita tahu bahwa para Herodes di dunia ini akan selalu berusaha untuk menghancurkan kehidupan yang suci dan keramat. Herodes ada di berita setiap hari. Kita tidak akan melihat atau mendengar namanya, tetapi kita akan mengenalinya. Dia sulit untuk dilewatkan. Dia ada di beberapa keluarga dan hubungan kita. Dia ada dalam beberapa kata, tindakan, dan pilihan kita sendiri. Herodes adalah ketidakpedulian kita yang mencegah kasih sayang, kebencian, dan kemarahan kita, yang menghancurkan cinta, kesibukan, dan gangguan kita, yang menyangkal kehadiran, kekerasan, dan kecemasan kita, yang mengalahkan perdamaian, ketidakmanusiawian kita, yang meniadakan ciptaan menurut gambar dan rupa Allah, dan politik kita. Ketika itu mementingkan diri sendiri, diskriminatif, dan eksklusif. Dunia kita dan terkadang hidup kita penuh dengan Herodes. Injil hari ini tidak akan membiarkan kita menyangkal keberadaan Herodes. Namun itu tidak berarti bahwa semuanya hilang. Artinya dunia Herodes adalah dunia tempat Yesus dilahirkan. Dunia Herodes adalah dunia di mana Yesus menyatukan kembali hidup kita. Dunia Herodes adalah dunia di mana Yesus menyatakan bahwa Allah beserta kita dan untuk kita. Melihat Herodes di hadapan orang bijak mengundang kita untuk bergerak dari kegelapan Injil hari ini menuju terang Epifani.
Kegelapan Herodes bukanlah realitas terakhir. Kegelapan tidak akan menang. Itu berarti kita masing-masing sama seperti Yusuf memiliki kesempatan maupun tanggung jawab untuk menjaga kehidupan ilahi dan melindungi apa yang kudus. Kehidupan kesucian bukan hanya tentang Yesus, tetapi juga tentang kita. Tentang hidup kita, hubungan kita, tentang orang-orang yang kita kenal, dan orang-orang yang belum pernah kita jumpai. Hal ini tentang cara tak terbatas di mana kehidupan ilahi dipercayakan kepada kita semua. Kehidupan ilahi ini adalah karunia Allah bagi umat Allah. Saudara-saudari, pekerjaan kita adalah memupuk hubungan yang dalam dengan Tuhan, dalam doa, dan dalam kasih bagi semua orang. Pada akhirnya, kekudusan akan selalu menang. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.